Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini kita memasuki bab pertama, bagian pertama. Kita dalam struktur pengajaran kita telah membahas beberapa bab-bab. Yang pertama, bab pertama metode umum dalam penulisan, kita telah menjelaskan secara umum bagaimana metode umum dalam penulisan. Dan kedua juga kita telah membahas bab kedua, bagaimana metode pengeditan tulisan secara umum dalam bab 2. Dan bab ketiga juga kita telah membahas bagaimana metode penerjemahan dalam sebuah tulisan. Pada bab pertama, metode umum dalam penulisan, di situ ada beberapa bagian. Ya, kalau kita perhatikan pada video yang pertama dari Al-Fakir, pada bab pertama ada 3 bagian. Yang pertama mengenai dasar dan metode penulisan, insya Allah kita akan bahas pada video ini. Dan bagian kedua insya Allah juga kita akan membahas pola-pola penulisan, insya Allah pada beberapa video yang akan datang. Dan setelah itu bagian ketiga dari bab pertama, kita juga akan membahas tahapan penulisan seperti apa. Dalam bab 1 bagian pertama, kita akan membagi 2. Di bagian pertama ini kita bagi 2. Insya Allah kita akan membahas dasar penulisan dan metode penulisan. Pada dasar penulisan kita akan mengambil 3 poin pada bagian dasar penulisan. Kita akan bahas tema, tujuan, dan struktur, karena 3 poin ini adalah dasar penting untuk para penulis. Di dalam tema kita harus membedakan tema dan judul. Tema itu adalah topik besar, apa yang harus kita tuangkan pada sebuah tulisan. Sedangkan judul adalah intisari dari tulisan yang telah kita tulis. Jadi seseorang ketika ingin menulis harus membawa topik besarnya seperti apa. Setelah misalnya mengenai Gaza, ya, tulis mengenai Gaza seperti apa, keadaan Gaza seperti apa. Ketika Anda telah menulis sebuah tulisan, Anda bisa mengambil sebuah judul dari tulisan itu seperti apa. Gaza kelaparan, mata dunia menutup, seperti itu. Dan dalam bagian dasar penulisan juga kita akan menjelaskan bagaimana tulisan kita itu seperti apa. Apakah tulisan kita itu bertujuan untuk menginformasikan, berarti tulisan tersebut genrenya adalah sebuah tulisan berita atau sebuah tulisan laporan. Dan jika tujuan tulisan kita itu hanya menghibur, mungkin genre dari tulisan itu kita adalah cerpen atau puisi. Dan jika tujuan tulisan kita adalah membujuk, seperti surat cinta, ya, contohnya, berarti genre tulisan kita itu adalah artikel, opini, atau iklan. Dan jika tulisan kita itu adalah
mengekspresikan, berarti tulisan kita itu hanya esai pribadi. Biasanya orang-orang artis-artis di caption atau di Facebooknya itu hanya catatan pribadi atau catatan harian seperti itu. Jadi tujuannya seperti apa ketika kita ingin menulis. Dan di dasar-dasar penulisan juga kita akan membahas bagaimana struktur umum sebuah tulisan. Apakah isinya itu seperti apa? Seperti yang Al-Fakir bawakan pada video pertama, Al-Fakir langsung menjelaskan struktur pengajaran kepada kalian agar kalian memahami akan dibawa kemana pelajaran yang kita akan bawa supaya tidak merancu kemana-mana. Jadi strukturnya itu seperti apa? Jadi tulisan atau seorang penulis harus mengetahui struktur atau bingkaian atau kerangka tulisannya seperti apa. Jadi kerangkanya itu pertama harus ada pembukaan, dan yang kedua intisari dari sebuah tulisannya itu apa. Jadi menjelaskan detail, bagaimana menjelaskan konflik, bagaimana menjelaskan informasi utama itu di bagian isi. Dan struktur terakhir dari sebuah tulisan harus ada penutupan. Jadi di paragraf terakhir biasanya mengakhiri dengan sebuah pesan, mengakhiri dengan sebuah solusi dari sebuah tulisan tersebut. Ya, kita masuk pada slide pertama. Dasar-dasar penulisan. Poin yang pertama adalah tema. Ide utama sebuah tulisan. Jadi ide utamanya itu seperti apa? Tadi yang Al-Fakir bawakan atau contohkan mengenai situasi Gaza. Ide utama atau topik besarnya. Setelah kita tulis apa yang kita tuliskan dengan bertujuan untuk masalah contohnya untuk sebuah laporan, maka di dalam isinya itu kita akan membawa sebuah argumen atau biasanya dibawakan dengan data-data di dalam tulisannya. Berarti genrenya adalah laporan seperti itu. Walhasil dalam poin pertama adalah kita akan membahas tema, ide utama atau topik besar yang ingin kamu angkat dalam tulisan. Contoh tema persahabatan, contoh tema perjuangan hidup, contoh tema kejujuran, contoh tema perubahan sosial. Jadi tema atau topik besarnya itu kita tulis tentang persahabatan seperti apa. Persahabatan saudara. Setelah kita tulis bagaimana persahabatan, kita akan menghasilkan intisari, dan intisarinya itu kita pasang sebagai judul. Judulnya apa? Contohnya sahabat itu asik. Sahabat itu asik, nanti isinya seperti apa, pembukaannya seperti apa, dia menjelaskan seperti apa, terus penutupnya pada paragraf terakhir seperti apa pesan, apa solusi dari sebuah tulisan tersebut. Ini poin pertama, tema. Jadi intinya kita jangan bawa judul dulu,
kita bawa ide utama atau topik besar, lalu kita tuangkan ke sebuah tulisan 3 atau 4 paragraf. Ketika kita baca ulang 3 atau 4 paragraf tersebut, kita akan mengambil judul dari tulisan yang telah kita tulis. Sahabat itu asik. Itu mengenai apa sahabat itu asik? Mengenai persahabatan. Dan yang kedua adalah tujuan penulisan. Biasanya tujuan penulisan, si penulis harus mengetahui tulisan yang ia akan tulis itu bertujuan seperti apa. Apakah yang akan ia tulis itu bertujuan hanya untuk menginformasikan, berarti tulisan yang ia akan tulis itu adalah tulisan berita atau tulisan laporan. Dan jika tujuan dari si penulis itu hanya untuk menghibur, berarti genre dari tulisan si penulis itu adalah cerpen, atau juga bisa disebut dengan puisi, karena hanya untuk menghibur. Dan jika si penulis itu bertujuan dalam tulisannya itu hanya untuk membujuk, berarti genre dari tulisan si penulis itu adalah sebuah iklan atau artikel opini, atau juga contohnya yang lain seperti surat cinta. Surat cinta itu membujuk supaya si pembaca itu memahami apa yang si penulis tulis, apa yang harus dirasakan si pembaca, apa perasaan si penulis itu seperti apa. Jadi membujuk. Dan jika si penulis itu hanya ingin mengekspresikan, berarti genre tulisan si penulis tersebut adalah esai pribadi atau juga catatan harian. Seperti contohnya artis-artis di Facebook, dia menulis seperti ini, hanya esai pribadi, hanya catatan harian. Di caption Instagram artis-artis seperti itu. Jadi tujuannya hanya untuk mengekspresikan. Itu genrenya tulisan tersebut hanya esai pribadi, catatan harian, seperti itu. Walhasil dalam poin tujuan penulisan, menentukan apa yang ingin dicapai, menentukan apa yang ingin dituju. Jadi si penulis itu harus menentukan apa yang ingin dicapai, apa yang harus dituju. Apakah berupa tujuan untuk menginformasikan, berarti tulisan orang atau si penulis itu adalah sebuah laporan atau sebuah artikel berita. Dan jika si penulis itu menulis bertujuan untuk menghibur, biasanya genre dari tulisan si penulis tersebut adalah cerpen atau puisi. Dan jika si penulis bertujuan untuk membujuk, berarti genre tulisan si penulis tersebut adalah iklan atau artikel opini. Seperti itu. Dan jika tujuan si penulis itu hanya mengekspresikan, berarti genre tulisan si penulis tersebut adalah esai pribadi atau juga kita sebut hanya catatan harian. Seperti contoh yang tadi Al-Fakir bilang,
artis-artis yang di Facebook, yang di Instagram, tulis caption, itu hanya esai pribadi atau catatan harian. Seperti Al-Fakir bawakan tabel seperti ini. Jadi agar tujuan penulis hanya untuk menginformasikan, berarti contoh tulisan jadi genrenya seperti apa? Genrenya artikel berita. Jika bertujuan hanya untuk menghibur, genrenya cerpen atau puisi. Jika tujuannya hanya untuk membujuk, berarti genre tulisan si penulis itu adalah iklan atau artikel opini. Jika tujuan si penulis itu mengekspresikan, berarti genre tulisan si penulis itu adalah esai pribadi atau catatan harian. Jadi setelah kita mengenal tema, mengenal tujuan penulis, kita akan membawa si pembaca itu lebih renyah untuk membaca tulisan yang kita tulis. Dan yang terakhir adalah struktur umum. Di dalam tulisan, struktur umum itu rangka atau bagan atau kerangka-kerangka yang harus si penulis siapkan. Kerangkanya itu seperti apa? Seperti harus ada pembukaan. Jadi paragraf 1-2 masih hanya pembukaan. Atau mengenalkan topik besar dari si penulis. Dan biasanya dalam struktur umum penulisan, paragraf setelah pembukaan biasanya ada 3 atau 4 isi atau komplikasi yang menjelaskan detail, yang menjelaskan konflik atau informasi utama dari si penulis. Jadi kerangka yang pertama biasanya pembukaan 1 paragraf atau 2 paragraf, tergantung si penulis. Dan yang kedua biasanya paragraf berikutnya berupa isi. Di paragraf-paragraf tersebut ada komplikasi atau argumen yang menjelaskan detail, yang menjelaskan bagaimana konflik pro dan kontra dalam isi tersebut, atau menjelaskan informasi utama dari sebuah tulisan, dari ide utama topik besar sebuah tulisan tersebut. Dan kerangka terakhir biasanya setelah pembukaan, setelah isi, paragraf terakhir 2 atau 3, biasanya lebih sedikit kalau penutupan, maksimal 2 paragraf dari akhir tulisan itu biasanya kerangka penutup atau struktur akhir dari sebuah tulisan. Dia akan membawa resolusi atau kesimpulan yang menjelaskan atau yang mengakhiri tulisan tersebut dengan 2 paragraf maksimal dengan sebuah pesan, atau mengakhiri tulisan itu dengan pesan moral, mengakhiri tulisan itu dengan solusi, mengakhiri tulisan itu dengan refleksi. Nah, struktur umum dari dasar penulisan, struktur yang pertama adalah pembuka atau orientasi. Jadi paragraf pertama atau paragraf kedua, si penulis akan mengenalkan topik besar, mengenalkan ide utama atau sebuah cerita. Paragraf selanjutnya
dari struktur yang pertama atau pembuka atau orientasi adalah isi, komplikasi argumen. Biasanya jika si penulis itu reporter atau jurnalis, dia akan menjelaskan detail data-data. Dia akan menjelaskan detail bagaimana suasana, bagaimana konflik antara pro dan kontra, dan biasanya dia akan membawa informasi utama dalam sebuah tulisan. Setelah paragraf pertama dan kedua, di situ dia akan menjelaskan informasi utama dari sebuah tulisan. Kalau misalnya wartawan atau jurnalis, dia akan membawa data-data bagaimana maaf ya, seperti contohnya bagaimana 2 atau 3 tahun setelah presiden terpilih, dia bawa datanya seperti apa, apakah sesuai janji atau tidak, seperti gini. Itu isi atau poin dari struktur umum sebuah tulisan. Dan biasanya di akhir tulisan, si penulis akan membawa struktur umum sebagai struktur penutupan atau resolusi atau kesimpulan. Biasanya pada kesimpulan dia tidak terlalu banyak ya, tidak seperti isi. Isi itu yang pertama ya, pembuka biasanya 1 atau 2 paragraf. Isi itu beberapa paragraf sebanyak. Setelah itu penutup 2 atau 1 paragraf. Walhasil si penulis akan mengakhiri dengan pesan, mengakhiri tulisannya itu dengan pesan, atau mengakhiri tulisannya itu dengan solusi atau refleksi. Bagaimana solusi mengenai konflik di sebuah negara, seperti apa contohnya. Atau jika si penulis itu genrenya cerpen, dia akan membawa atau mengakhiri tulisannya dengan pesan moral, seperti itu. Jika si penulis itu bertujuan untuk membujuk dan si penulis itu membuat tulisan yang bergenre iklan, dia akan menutup sebuah tulisan itu dengan kesimpulan atau mengakhiri tulisannya dengan sebuah ajakan. Mari pesan, hubungi sekian nomor sekian, seperti itu. Ini dasar-dasar penulisan. Jadi dasar penulisan ada 3 ya. Pertama, tema, ide utama ya. Biasanya tema sama judul saling kecampur. Tema itu adalah topik besar tentang persahabatan, topik besarnya seperti apa. Dan yang kedua adalah tujuan penulis. Tujuan penulis, si penulis harus mengetahui tujuannya seperti apa. Ketika tujuannya diketahui, maka tulisan itu bergenre seperti ini. Jika tujuannya ingin menginformasikan, berarti genrenya artikel atau laporan atau berita, seperti itu. Dan insya Allah kita akan membahas metode penulisan. Pada metode penulisan, kita akan membawa 5 metode penulisan. Insya Allah kita akan membawa metode bercerita atau metode naratif, dan bagaimana kita menulis sebuah tulisan naratif. Ciri-cirinya itu seperti apa, kita akan jelaskan pada video berikutnya. Dan insya Allah juga kita akan membawa metode deskriptif, yakni metode melukiskan ciri-ciri
bentuknya seperti apa, kata-kata yangnya seperti apa, apakah harus seperti ini, apakah harus seperti itu. Kita akan bahas pada video berikutnya. Dan tidak hanya itu, kita juga akan membawa metode penulisan yang ketiga, seperti metode ekspositori atau menjelaskan. Ciri-cirinya dari metode menjelaskan itu seperti apa? Apakah harus objektif? Apakah hanya memihak? Kita akan bawa ciri-ciri dari metode ekspositori atau metode menjelaskan. Dan insya Allah juga kita akan membawa metode argumentatif atau berpendapat. Ciri-cirinya apa? Apakah harus disertai data, fakta, atau logika? Apakah tidak disertai data, fakta, atau logika? Apakah cirinya itu ada klaim? Apakah perlu argumen? Karena metode argumentatif pasti cirinya perlu argumen. Dan kita juga akan membahas metode persuasif atau metode membujuk. Ciri-cirinya seperti apa? Seperti mengajak, membujuk, menggunakan bahasa sugestif agar si pembaca terbujuk, terluluh. Contohnya ketika seseorang ingin menulis surat cinta, itu tulisannya itu harus berupa metode persuasif, metode membujuk. Bagaimana ciri-cirinya agar si pembaca terbujuk oleh rayuan-rayuan si penulis. Dan di setiap metode-metode juga kita akan membawa contoh-contoh kalimat agar kita memahami metode apa yang akan kita buat, cirinya seperti apa, dan contohnya seperti apa. Dan insya Allah di akhir metode penulisan juga kita akan tutup dengan sebuah tips, yakni untuk misalnya tulisan naratif atau argumentatif itu harus disesuaikan dengan apa. Walhasil, dalam bab pertama kita telah membahas dasar-dasar penulisan. Dasar-dasar penulisannya seperti apa? Yang pertama, kita telah bawa mengenai tema, ide utama. Jadi kita harus membedakan tema dan judul, karena tema itu adalah ide utama atau topik besar yang ingin kita angkat. Sedangkan judul adalah intisari dari tulisan yang telah kita tulis dengan beberapa paragraf. Dan setiap tulisan itu harus memiliki struktur atau kerangka atau bagan yang membedakan setiap paragraf dengan paragraf lain. Seperti halnya kita contohkan paragraf pertama itu pembukaan, paragraf kedua masih pembukaan, paragraf ketiga sampai 6 atau 7 atau 8 itu adalah isi, karena di situ akan menjelaskan detail. Si penulis akan menjelaskan detail bagaimana suasana atau bagaimana konflik atau bagaimana informasi utama yang dia tuliskan. Dan struktur terakhir biasanya si penulis akan membuat 1 atau 2 paragraf. Si penulis akan mengakhiri dengan pesan. Si penulis akan mengakhiri dengan pesan moral jika genrenya itu cerpen atau puisi. Dan si penulis akan mengakhiri solusi
jika genrenya adalah sebuah laporan atau artikel. Seperti itu. Hasil kita akan bertemu pada video berikutnya. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.